semuanya, kembali lagi bersama saya Nia Kerbavo. Jadi video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang materi teks prosedur. Kita langsung masuk pada materinya. Kita masuk pada materinya. Kira-kira apa yang teman-teman pahami tentang teks prosedur? Nah, teks prosedur ini merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu agar tujuan tertentu dapat tercapai. Nah, contoh dari teks prosedur itu yakni petunjuk memasak, cara membuat akun media sosial, cara merawat tanaman, dan teks-teks yang berisikan tentang langkah-langkah pembuatan sesuatu itu merupakan teks prosedur. Nah, adapun tujuan teks prosedur, yakni membantu para pembaca untuk dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan dengan tepat dan secara sistematis sehingga menghindari kesalahan dalam melakukan sesuatu. Apa saja sih struktur dari teks prosedur itu? Nah, pada umumnya itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah tujuan. Dalam tujuan ini menjelaskan maksud atau hasil akhir yang diinginkan. Contoh, berikut ini adalah cara membuat es teh. Kemudian masuk pada bahan atau alat. Nah, ini berisi tentang daftar bahan makanan yang ingin digunakan dalam teks prosedur itu. Yang berikut adalah bahan atau alat. Ini berisi tentang daftar bahan atau alat yang dibutuhkan. Contoh, teh celup, gula, air, es batu, gelas, dan lain sebagainya. Kemudian ke langkah-langkah pembuatannya. Itu dimana adalah uraian penjelasan bagaimana cara melakukan apa yang ingin kita jelaskan di dalam teks prosedur terkait langkah-langkah pembuatan. Jadi dalam uraian ini, contoh tadi kita mau membuat es teh. Nah, itu kita jelaskan dari pertama itu menyiapkan alat dan bahan, terus pembuatan pertama itu masak air terlebih dahulu, kemudian setelah air mendidih tuangkan di dalam gelas. Intinya di dalam itu menjelaskan bagaimana cara melakukan atau menunjukkan bagaimana caranya melakukan suatu hal yang ingin kita sampaikan di dalam teks prosedur. Adapun ciri-ciri teks prosedur, yang pertama menjelaskan langkah-langkah atau urutan kegiatan. Kemudian bersifat objektif dan logis. Yang berikutnya menggunakan kata kerja imperatif atau perintah. Yang berikut menggunakan konjungsi kronologis, lalu, kemudian, setelah itu. Dan berikutnya menggunakan kalimat saran atau larangan, boleh, hindari, atau jangan. Kita masuk pada kaidah kebahasaan yang ada pada teks prosedur. Nah, kaidah kebahasaan dalam teks prosedur adalah yang pertama itu kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Itu contohnya campurkan, iris, masukkan. Kemudian ada kata kerja aktif subjek, melakukan kegiatan, yakni ambil, tuang, nyalahkan. Kemudian ada konjungsi kronologis, penghubung waktu, seperti lalu, setelah itu, selanjutnya. Kemudian ada kalimat persuasif atau ajakan. Contoh katanya adalah pastikan Anda, sebaiknya. Kemudian ada yang namanya pernyataan syarat. Jika adonan terlalu keras, tambahkan air. Jadi kayak pernyataan syarat itu menjelaskan kalau kita mau memasukkan air atau memasukkan adonan, maksudnya kalau dalam pernyataan syarat ini itu kayak dalam melakukan suatu tindakan ada yang namanya syarat-syarat. Contohnya masukkan 2 gelas air, seperti itu. Nah, saya akan memberikan salah satu contoh teks prosedur, yakni cara membuat jus jeruk segar. Jus jeruk segar. Teman-teman bisa melihat pada slide yang akan saya tampilkan. Akan saya perincikan mulai dari struktur dari awal sampai akhir, dan mari kita simak baik-baik. Ya baik teman-teman, demikianlah materi teks prosedur yang dapat saya sampaikan. Sebagai makhluk yang tidak terhindar dari dosa dan kesalahan, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat banyak kekurangan, dan bye-bye, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.